Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Debat kemarin antara Pak Esra Soru dan juga Kainama dengan muslim-muslim yang hadir pada waktu itu. Dan kemarin ada Pak Edi Prayitno. Dia terlalu percaya diri. Dia merasa dirinya terlalu pintar. Sehingga dia buat pertanyaan begini. Dia mengatakan bahwa An-Nisa di Quran ya, An-Nisa 157 ada di Injil. Terus dia mengklaim lagi bahwa Maria Magdalena, dia berpikir bahwa dia itu ibunya Yesus. Padahal di dalam Alkitab itu Maria itu bukan cuma Maria ibu Yesus, tetapi ada Maria yang lain. Jadi tolonglah jangan menganggap diri pintar sebelum bertanya, dan ketika menjelaskan tolong mendengar dengan baik. Sehingga ketika dia buat pertanyaan itu, Pak Esra minta supaya dia betul-betul baca Alkitab, jangan sampai dia salah Alkitab. Dan memang terbukti bahwa dia salah baca Alkitab. Jadi tolong para muslim, para mualaf yang ada, baca Alkitab itu mengerti dulu, baru membuat pertanyaan atau mungkin membuat video untuk membagikan, sehingga jangan ngawur dan juga jangan tafsir Alkitab sesuka hatinya. Tapi sebelumnya, mari kita simak video pertanyaan Pak Edi Prayitno kepada Pak Esra Soru. Mari kita lihat videonya. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada, ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru, waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Yohanes 20. Coba buka, Pak. Ibu itu di situ Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong nggak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Pak. Ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Nomor 15. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? 15. Ya. 20:15. Yang di taman itu. Itu Ya. tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak. Untuk waktu yang sudah habis, apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ya. Mohon tenang kembali para audiensnya. Nah, ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 tuh, siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya, nah nama Maria di Alkitab tuh ada banyak ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10, ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25, lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12, lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6 ya. Jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayanan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem pada saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab ya, saja. jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, "Hai perempuan, hai perempuan." Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus, baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan. Makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak Filipi pasal 3. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak.
supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Naqsh Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik, dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Demikian video yang tadi. Pak Esra suruh mempermalukan dia. Dia merasa pintar. Pak Edi Prayitno merasa pintar sehingga dia bertanya itu, dan terbukti Pak Esra mempermalukan dia. Ini orang-orang Islam ini merasa diri pintar, tetapi sebetulnya tidak tahu apa-apa. Dan memang mereka itu bodoh karena tidak tahu apa tentang Alkitab. Bukan cuman Kainama yang kemarin Pak Esa mempermalukan dia, tetapi ada penanya-penanya dari Muslim, contoh seperti Pak Edi Prayitno ini, yang memang tidak mengerti Alkitab dengan baik, malah mau memaksakan bahwa di An-Nisa 157 terbukti di Injil. Mana buktinya? Kalau percaya diri Anda, Pak. Apalagi Anda bertanya ke Pak Esra yang beliau cukup tahu tentang sejarah Alkitab, beliau sangat mengerti. Jadi para Muslim ini sangat lucu, merasa diri pintar padahal kelihatan on. Aduh, berat. Jadi sehingga debat kemarin ya, memang Ustadz Kainama itu sangat telak kalahnya karena dia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu sembuh. Dia mengatakan bahwa Yesus sembuh. Dia hanya membuktikan bahwa bukti adalah tidak ada bukti. Itu sangat konyol. Padahal dia mengaku bahwa dia lulusan S3 dari Haifa. Memang lagu yang dibuat oleh Pak Esra Suru itu sangat benar. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat. Ingat, baca Alkitab itu dengan benar sehingga mengerti, dan juga jangan asal menafsirkan Alkitab sesuka hati. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Thank you for the happiest year of my life.